wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa, walaupun kita belajarnya di rumah, tetap semangat. Kali ini bersama Ustazah kita akan mempelajari mata pembelajaran Akidah Akhlak pada pembelajaran 2 tentang Asmaul Husna. Yang harus kita bahas hari ini ada Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian harus pertama duduk rapi terlebih dahulu, cari tempat belajar yang nyaman, kemudian jangan lupa baca doa agar ilmu dan materi yang kita pelajari hari ini menjadi berkah baik dunia maupun akhirat. Kemudian tetap semangat agar semangat kita semakin bertambah. Kemudian tepuk PPK, salam PPK. Siapkan buku pembelajarannya karena video ini hanya penulisannya saja. Ada pepatah mengatakan ya bahwa buku adalah gudang ilmu. Jadi patokan belajar utamanya menggunakan buku. Kemudian siapkan buku tulis dan alat tulis. Pembelajarannya. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah ingin anak-anak Ustazah mengamati gambar. Di sini Ustazah punya 3 gambar. Silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, ada 3 gambar. Sudah diamati? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Setelah mengamati, bisakah kalian menjelaskan apa maksud dari ketiga gambar tersebut yang berhubungan dengan materi kita hari ini? Mari kita bahas ya. Di sini Ustazah punya pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana cara seekor cecak makan? Kemudian siapa yang menyediakan makanan untuk cecak? Selanjutnya, menurut kalian bagaimana tanaman bisa tumbuh? Kemudian siapa yang menyediakan makanan untuk tanaman? Selanjutnya, menurut kalian apa yang manusia makan? Kalian udah tahu ya apa yang kita makan. Kemudian siapa yang menyediakan makanan untuk manusia? Bukan menyediakannya di meja makan ya, tapi menumbuhkannya atau apa ya maksudnya? Menciptakannya. Ada yang sudah terpikir belum? Siapa sih yang menciptakannya atau menumbuhkannya makanan-makanan dari ketiga gambar ini? Sudah ada yang tahu? Siapa? Ustazah pikir kalian sudah tahu ya siapa yang menciptakannya. Jelas siapa yang menciptakannya. Yang Maha Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik yang ada di bumi maupun di langit, seisinya itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah paham, itu sebagai pengantar pelajaran kita. Nah, di sini kita langsung masuk materinya. Yang pertama yaitu kita harus membahas apa sih pengertian dari Asmaul Husna itu. Nah, di sini pengertiannya, nama-nama Allah yang baik untuk diucapkan dan indah. Berapa jumlahnya? Dia berjumlah 99. Ada lagunya ya. Asmaul Husna yang pertama itu ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, walaupun Allah itu memberikan rezeki, tidak harus langsung diberikan ya. Kita sebagai manusia harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkannya, dan jangan lupa untuk berdoa. Sebagai contohnya di sini makanan kambing adalah rumput. Untuk kambing ya. Siapa yang menciptakan rumput? Siapa yang menciptakannya menurut anak-anak? Sudah ada yang tahu?
jelas yang menciptakan Allah lah yang menciptakan dan menumbuhkan rumput, sehingga kambing bisa makan untuk supaya dia bisa bertahan hidup. Dengan dia bertahan hidup, dia bisa berkembang biak dan tumbuh. Satu pohon. Nah, lihat ya, tanaman dapat tumbuh karena tersedia apa makanan dari tanaman. Dia bahan makanannya ada air, ada mineral, dan juga harus ada matahari. Nah, siapa yang menciptakannya? Air, mineral, dan matahari. Udah tahu ya siapa yang menciptakannya tadi? Allah. Nah, sehingga dengan adanya air, mineral, dan matahari, tanaman dapat melakukan fotosintesis. Setelah dia memasak makanan dengan berfotosintesis, akan diedarkannya ke seluruh tubuhnya supaya tumbuhannya bisa berkembang biak dan bisa tumbuh. Yang ketiga, di sini ada manusia mendapatkan makanan dari berbagai jenis. Berbagai jenis maksudnya kita memakan hewan dan juga memakan tumbuhan. Nah, siapa yang menciptakannya? Menciptakan apa? Menciptakan hewan dan tumbuhan. Ya, siapa yang menciptakannya? Udah tahu kan? Yang menciptakannya adalah Allah. Nah, tapi katanya di sini untuk mendapatkannya kita harus berusaha terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Kalau kan tumbuhan, misalnya kita harus menanamnya. Kemudian kalau ingin memakan hewan, misalnya hewannya harus dipelihara terlebih dahulu. Kemudian yang terpentingnya kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Yang masalah ar-razak. Kemudian kita masuk yang kedua, al-hamid. Apa itu arti dari al-hamid? Allah Maha terpuji. Allah telah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada makhluknya, terutama untuk manusia. Oleh karena itu kita harus berusaha kepada Allah. Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Nah, ini kalimat thayyibah hamdalah ini pembelajaran kita minggu lalu ya. Ada yang masih ingatkah apa bunyi dari kalimat thayyibah hamdalah? Saya harap kalian masih ingat ya apa bunyinya. Ayo kita baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bunyinya ya. Ada asyakur, artinya Maha mensyukuri. Allah akan mensyukuri dan membalas amal baik hambanya. Jika kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya dari siapa? Larangannya siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembelajaran untuk duniawinya, kita bahas. Yang pertama yaitu kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, terbiasa mengucapkan kalimat hamdalah dan memuji Allah. Yang ketiga, terbiasa berbuat baik karena Allah akan membalas perbuatan kita. Ustazah harap kalian melaksanakannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada pada Quran surat Hud ayat 6. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan dialah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kemudian ada yang berbunyi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Karena pembelajaran kita sudah selesai,
Sebaiknya kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini supaya lebih paham ya. Yang pertama, arti dari Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Kemudian Asmaul Husna itu berjumlah 99. Contoh Asmaul Husna adalah sebagai berikut yang kita pelajari hari ini ya. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Hamid artinya Allah Maha Terpuji, dan Asy-Syakur artinya Allah Maha Mensyukuri. Tugas kita hari ini, zat yang ini ya tugasnya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka jangan lupa kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa baca doa. Kemudian Ustazah sampaikan di sini dulu. Apabila ada kesalahan Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.